Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Shadaqallahul azim. Wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tub'asuna kama tamutuna kama ta'ishun. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman wa afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kita lanjutkan video bagian kedua penjelasan surat An-Naba ayat ke-18, yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari ditiupnya sangkakala atau trompet kedua oleh malaikat Israfil, merupakan hari kebangkitan. Ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka umatku, sabda Rasulullah SAW, akan menjadi 12 barisan. Barisan pertama dan barisan kedua telah saya jelaskan di video pertama. Maka di video kali ini saya akan menjelaskan tentang barisan ketiga dan keempat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhsyaruna min kuburihim wa butunuhum mislul jibal mamlu'atan bil hayat wal aqarib mislul bigol. Nanti di hari kiamat, di barisan ketiga, umatku khusus ditempati oleh orang-orang yang mana orang-orang tersebut perut-perutnya ini besar sebesar gunung. Masya Allah, jangankan perut kita dijadikan oleh Allah sebesar gunung, ketika pada hari berbuka puasa, apakah puasa sunat, apakah puasa wajib, ketika kita makan kekenyangan sampai minum 3 warna air minuman dan nasi sampai 2 piring, ketika kita mau melaksanakan sholat maghrib, terasa perut kita berat, itu baru 2 piring. Apalagi nanti kita sangat ngeri ketika kita dikumpulkan di alam mahsyar, menyaksikan ada golongan umat Rasulullah SAW yang perutnya seperti gunung. Mudah-mudahan kita tidak ditakdirkan, kita tidak menjadi orang-orang yang dijadikan perutnya seperti sebesar gunung. Mudah-mudahan. Selain daripada perutnya sebesar gunung, di dalam perutnya terdengar suara-suara ular mamlu'atan bil hayat wal aqarib, berisi ular dan berisi kalajengking. Ularnya sangat gede-gede, kalajengkingnya juga sangat gede-gede. Masya Allah, jangankan dalam perut kita itu berisi ular dan kalajengking, kalau kita makan bakso, makan dengan sambal yang sangat pedas, perut kita sudah merasa panas, bolak-balik ke toilet. Sudah kita bisa bayangkan bagaimana kalau di perut kita berisi ular yang mematuk dan melukai usus-usus kita, dan kalajengking yang berbisa itu mematuk usus-usus kita. Sudah bisa kita bayangkan bagaimana keadaan kita. Sudah tidak bisa berjalan karena berat dengan perut. Di dalam perutnya sangat pedih karena dipatuk ular dan dipatuk kalajengking.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengumuman kepada hamba-hambanya yang berada di alam mahsyar. Wahai hamba-hambaku yang berada di alam mahsyar, ini orang yang besar perutnya seperti besarnya gunung, dan di dalam perutnya dipenuhi dengan ular dan kalajengking. Haula illadzina yamnauna zakat. Inilah akibat orang-orang yang di dunianya sudah mampu untuk mengeluarkan zakat, ternyata tidak mengeluarkan zakat. Maka hati-hatilah bagi orang yang menjadi pengusaha dan modalnya lebih daripada 91 gram emas atau 80 gram emas modalnya. Dalam 1 tahun Anda harus mengeluarkan zakat apapun perusahaan yang Anda geluti. Karena apa? Kalau kita sudah bernisab untuk berkemampuan mengeluarkan zakat, ternyata Anda tidak mau mengeluarkan zakat, berarti Anda telah mempersiapkan diri Anda nanti di alam mahsyar. Perut-perut Anda akan besar seperti besarnya gunung, dan di dalam perut Anda akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kotoran-kotoran, tapi diisi oleh ular dan kalajengking. Karena apa? Ada hak orang lain yang dimakan dan tidak disalurkan kepada fakir miskin yang berhak menerima zakat kita. Lalu yang keempat, di barisan keempat, sabda Rasulullah SAW, yusyaruna min kuburihim wa yajri min afwahihim al-qayhu wa damu. Umatku di barisan keempat ini sangat berbeda dengan barisan pertama, kedua, dan ketiga. Apa letak perbedaannya? Ini dari mulut-mulutnya mengalir darah dan nanah, sangat bau lagi. Ya kan, biasanya nanah bau anyir, juga darah pun begitu. Tapi ini baunya nanah dan darah yang keluarkan dari umat Rasul yang berada di barisan keempat di alam mahsyar, ini baunya lebih bau daripada bangkai. Ada barisan orang yang keempat, dari mulutnya mengalir darah dan nanah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemberitahuan, haula illadzina kadzabu fisyaro. Wahai hamba-hambaku, saksikan oleh kalian, ini ada hamba-hambaku yang aku siksa, dari mulutnya keluar nanah, keluar darah tanpa henti-henti. Akibat apa? Ini orang waktu di dunianya suka berbohong, pisyarroi wal bai, dalam jual beli. Kalau seorang penjual suka merugikan pembeli, sehingga pedagang yang licik itu mempunyai 2 timbangan. Kalau timbangan untuk membeli kepada yang lain, berarti barangnya lebih banyak dan berat timbangannya lebih ringan. Kalau mereka menjual barangnya sedikit tapi batu timbangannya lebih berat. Dikhawatirkan bagi orang yang curang dalam jual beli, sehingga kalau mereka berjualan menjual barangnya harganya 1 kilo harganya, tapi barangnya kurang daripada 1 kilo. Kalau 1 hari ada orang yang didolimi oleh 10 orang, berarti kalau 10 tahun Anda berjualan seperti itu, ribuan orang yang menjadi korban penipuan Anda. Bagi seorang pedagang yang selalu merugikan para pembeli atau konsumen, dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka jadilah pedagang-pedagang yang jujur. Anda jangan mau meraih keuntungan yang begitu besar di atas penderitaan orang lain. Dalam jual beli kita harus ridho, dan orang yang membeli pun merasa puas. Insya Allah keberkahan akan menyertai kita. Takutlah wahai para pedagang yang apabila Anda tidak jujur, selalu mengkhianati. Apabila misalkan Anda seorang penjual kain, ada pesanan kain misalkan 10 meter, dikasih digolong-golong tapi cuma 9,5 meter. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik.
Ada lagi misalkan orang yang menjual beras 1 liter, ternyata liternya kurang. Kalau literan beli kepada yang lain lebih besar literannya, tapi ketika mereka menjual literannya diperkurang, diperkecil. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Hati-hatilah apabila seorang pedagang curang kepada pembelinya, berarti di hari kiamat akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, akan mengalir dari mulutnya nanah dan darah. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itulah video bagian kedua yang menerangkan ayat ke-18 surat An-Naba, dan selamat bertemu kembali di video bagian ketiga akan menjelaskan tentang barisan ke-5 dan ke-6. Khudz ma sofa wada ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.